wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yajibu lahu ta'ala aydan sab'u sifatin yuqalu laha sifatul ma'ani wa hiyal qudratu wal iradatu. Wajib bagi Allah Ta'ala pula 7 sifat yang dinamakan dengan nama sifat ma'ani, yaitu 1 kudrat, wal iradatu, dan 2 iradat. Wallahu a'lam bishawab. Wal iradatu. Ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pada pertemuan ini kajian kita akan memasuki pembahasan sifat yang ke-8 daripada sifat-sifat wajib Allah yang secara singkat ada 13 dan secara panjang ada 20. Sehingga pada pertemuan ini kita akan membahas tentang sifat iradat, yaitu kategori sifat ma'ani. Kalau mengukur dari sifat ma'ani, nomor 2 dari sifat ma'ani. Tapi kalau dari awal ngaji, nomor 8, yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyam bi nafsihi, wahdaniyat, qadrat, iradat. Begitu. Iradat. Allah Subhanahu wa ta'ala wajib bersifat iradat. Jadi pasti Tuhan itu sifatnya adalah iradat. Iradat ini bahasa Arab. Kalau bahasa Bintaronya berkehendak. Jadi Allah tuh sifatnya berkehendak. Berkehendak itu bahasa lainnya menentukan. Allah itu bersifat menentukan tuh bahasa gampangnya menetapkan. Jadi Allah tuh sifatnya menetapkan. Menetapkan apa? Menetapkan kaya, menetapkan miskin, menetapkan sehat, menetapkan sakit, menetapkan ada, menetapkan tiada, menetapkan lahirnya di Arab, menetapkan lahirnya di bukan Arab. Pokoknya apa saja ditetepin sama Allah. Menetapkan menular, menetapkan tidak menular. Yang bisa netepin menular adalah kata Allah kagak. Kalau kata Allah iya. Jadi yang hebat itu bukan penyakit. Itu Allah tuh sifatnya iradat. Lawanannya namanya terpaksa. Terpaksa tuh tidak berkehendak,
Tidak berkehendak tuh tidak bisa menetapkan. Punyanya keinginan. Kayak kita pada nih, punyanya kepengen doang, tapi netepin mah kagak bisa. Kepengen doang, kepengen mau bisa, tapi menetapkan kagak bisa. Kita dagang, ada yang dagang nggak? Itu kepengennya orang dagang pengen untung, pengen laris apa pengen untung? Kalau pengen habis dagangnya, laku nggak laku habis dagang es. Biar kagak laku habis. Orang dagang tuh pengen untung, tapi tidak bisa menetapkan untung, nggak bisa. Sebab ada juga orang dagang yang rugi, yang bangkrut juga banyak nggak? Banyak. Jadi yang dimampuin kita orang ini namanya kepengenan. Disebut bahasa kitanya irodat lokal. Kemampuannya enggak ada, hanya bisanya keinginan. Begitu kita, orang yang sakit pengen sembuh, tapi hendak bisa menentukan sembuh, enggak bisa, sebab tidak punya sifat iradat. Yang punya sifat iradat adalah Allah. Allah yang punya. Dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang punya iradatmu kalau kata terjadi. Iya, semuanya karena punya sifat iradat. Jadi kaya, miskin, sakit, sehat, hidup, mati, semua yang berlawanan ini yang menetapkan adalah Allah dengan sifat namanya iradah. Begitu. Semuanya bagus. Miskin bagus, kaya bagus. Wong semuanya ketetapan Allah. Sakit bagus, sehat bagus, semuanya Allah. Nah, yang bakal enggak bagus di mana? Kaya sombong enggak bagus, miskin ngeluh enggak bagus. Ada nggak yang miskin ngeluh? Yang mana orangnya? Jadi ini nggak bagus. Jadi enggak bagusnya pada ngeluh. Kalau miskinnya perbuatan Allah, semua perbuatan Allah bagus. Allah kaya bagus, kaya ada ganjaran kagak ada. Miskin ada ganjaran kagak ada. Kaya enggak ada ganjaran, miskin enggak ada ganjaran, sehat enggak ada ganjaran, sakit enggak ada ganjaran, hidup enggak ada ganjaran, mati enggak ada ganjaran, hidung mancung enggak ada ganjaran, pesek kagak ada. Kenapa enggak ada? Kenapa? Karena perbuatan itu ada ganjaran. Pengennya, dia bisanya pengen doang. Bisa, nggak bisa netepin mah kagak bisa. Kepengen doang, nggak ada ganjaran tuh. Begitu juga kaya tidak ada dosa, miskin nggak ada dosa,
sehat nggak ada dosa, sakit nggak ada dosa, hidup nggak ada dosa, mati nggak ada dosa, nggak ada hubungan ganjaran sama dosa, nggak ada. Berbicara ketetapan Allah, tidak ada hubungan ganjaran, nggak ada hubungan dosa. Ganjaran dan dosa hubungannya sama perintah. Ganjaran dan dosa itu hubungannya sama perintah. Orang kaya enggak jalanin perintah Allah, dosa. Orang kaya jalanin perintah Allah, ganjaran. Orang miskin jalanin perintah Allah, ganjaran. Orang miskin kagak jalanin perintah Allah, berdosa. Orang sehat kagak jalanin perintah Allah, dosa. Jalanin, ganjaran. Orang sakit enggak jalanin perintah Allah, dosa. Jalanin perintah Allah, ganjaran. Jadi ganjaran itu dan dosa hubungannya dengan perintah dan larangan. Tidak ada hubungan dengan irad. Jadi segala yang ada di dunia ini sudah ada ketetapannya. Semuanya ditetepin. Tidak ada yang tidak ditetepin sama Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tetepin terjadi, apa yang Allah tidak tetepin kagak bakalan terjadi. Maka karena semuanya ketetapan Allah, di bagian ini tidak ada hubungan ganjaran, tidak ada hubungan dosa. Ganjaran dan dosa hubungannya sama perintah, jalanin atau tidak. Begitu. Karena itu si kaya bisa masuk surga, si miskin bisa, si sehat, si sakit, si mancung, si pesek, semuanya bisa masuk surga. Bisa asal jalanin perintah. Jadi yang terjadi semuanya kehendak Allah, bahkan Nabi bocorin iradat. Jadi kita orang nih dicipta oleh Allah berproses. Nabi itu lebih dulu mengenal tentang kandungan. Dalam paparan Nabi per periodik. Kalau dokter menyebutnya per minggu. Nabi per periodik. Jadi waktu mani itu ada di rahim istrinya, selama 40 hari bentuknya mani. Kita nih asalnya. Jadi selama 40 hari di rahim ibu kita, bentuk kita adalah masih sperma. Itu periodik namanya. Periodik kedua, 40 hari berikutnya segumpal darah. Berapa hari itu? 40. Berapa hari? 40. 80 hari. Bentuknya segumpal darah. Periode ketiga, 40 hari berikutnya segumpal daging. Berapa hari itu? 120. Saya mau tanya, berapa bulan? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan. Anaknya 4 bulan dulu. berapa? 3 bulan. Oh, jadi sebulan berapa
4 SD suruh bantuin ngajar, mana ngerti. Akhirnya ditanya sama anaknya, apaan soalnya? Suruh nyebutin 3 benda padat yang bisa dicairin. BPKB, sertifikat, sama surat tanah. Mama waktu pergi ke pasar Bintaro udah tulisan sejam cair. Ini puyeng. Jadi 120 hari berapa bulan? 4 bulan. Sudah benar tuh semuanya tuh kompak. Kalau belum benar saya baru ulang. Kalau udah umur 40 hari, 4 bulan ini baru Allah taruhin roh di badan kita, ditaruhin nyawa. Lalu malaikat suruh tulis, ini orang rezekinya anu, umurnya sekian, jenis kelaminnya anu, nantinya begini, semuanya ada catatan itu. Dari umur 4 sampai kita ngaji hari ini di majelis Al-Khairiyah, ngaji itu dari 4 bulan gak gesek. Nanti ngajinya nyender, ada catatannya nggak geser, catatan itu enggak. Pokoknya apa aja tidak bakal lepas dari catatan umur 4 bulan. Semuanya ada kita. Jadi kita orang jangan mau dirusak tauhidnya dengan corona. Udah ada catatan. Jangan takut. Udah ada catatan. Coba dipikirin pakai akal kita. Dia pergi jalan makan bakso di Bayoran sama temennya ibu-ibu. Kan bakso, lah duduk naik motornya rapet. Habis itu dia sholat renggang. Pulang lagi dari makan bakso rapet lagi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada. Ada nggak yang model begitu? Iya. Ini ngaji tahu biar benar. Jangan tauhidnya rusak ya. Jadi Allah bersifat iroda. Dari 4 bulan sudah ada catatannya. Si ini meninggal tahun anu, meninggal tahun anu. Saking gak ngertinya ada orang dituduh corona lewat gangnya jauh gak. Ada gak yang kayak gitu? Sampai kayak gitu, kayak gak punya Tuhan. Iya. Jadi waktu diajak ngaji oleh temennya hari Rebo, dia bilang, kok ngaji yuk Rebo? Corona. Tapi kalau udah Sabtu Minggu main sepeda, air Petra, Mawar, sektor 7, ambil kanannya, kagak ada corona. Di majelis kebaikanmu ada. Rusak tauhidnya, rusak.
diulas dia. Ditahan dianya. Ntar diulasnya di rumah. Jadi kalau ke majelis mah ada koron. Iya, kalau di sektor 7 mah tidak ada. Ngomong nggak ada. Jadi begitu, jadi kayak nggak dong. Terus dibilang Jumatan, Pak, Jumatan, koron. Dari Sabang nggak Jumatan, ada koron. Kalau udah Minggu ke Parung mancing. Enggak ada ngomong koron. Irodat ini harus difahami dengan benar. Kata Imam Ibnu Sina, namanya Avesina, kata orang Barat. Bila datang berbagai penyakit, yang pertama kali diobati protap kesehatannya, sehatkan tauhid. Kalau imannya kuat, imun naik 75%. Tapi kalau iman menurun, imun ngedrop 75%. Jadi paranoid. Di rumah aja dari kamar ke dapur, dapur ke kamar, cuci tangan sampai 17 kali. Tahu-tahu bayar listrik boros aja, air meluluh. Pakai minyak wangi dibagi sama temennya beralkohol, ogah pengennya non alkohol najis kata dia, tapi sekarang pakai hand sanitizer, disemprot. Aduh, bagaimana ya? Kalau dulu mau pakai obat itu adi palawija disemprot biar hangat. Ini tanah kosong. Tanah kosong. Dikata rada-rada, dikata rada-rada, namanya zaman akhir. Namanya zaman akhir tuh zaman rada-rada. Iya, zaman pagi-pagi repot banget dandanin bocah, pakai tas ke sekolah kagak, foto copotan. Copot lagi. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada. Ada nggak yang kayak gitu? Yang mana orangnya? Sekolah kagak, bayaran full, bener nggak? Kagak sekolah. Biasa juga goreng tempe, masak, suruh ngajar. Katanya disebut istilahnya bukan darting.
Iya, ada yang kayak begitu. Rusak tatanan kehidupan, maka disebut istilahnya new normal. Iya, new itu artinya baru, jadi baru normal. Jadi baru apa? Kemarin mantepin iman. Jadi kita dagang saja, yang netepin untung Allah, bukan dagangan kita. Yang datengin pembeli Allah, kenal kagak beli di warung kita Allah. Itu namanya paham iroda. Jangan duduk nungguin, pok ngaji yuk. Lu jangan ajak gua ngaji. Entar juga kalau gua dapat hidayah, gua ngaji tanpa lu suruh, lu ajak. Sok banget gitu. Itu namanya dia tidak paham iroda. Ada nggak yang model begitu? Banyak kan? Coba tuh kayak begitu. Ini namanya kanati. Jadi nungguin irodat dari Allah, hidayah salah. Kalau model begini, jangan makan. Nanti Allah kasih kenyang-kenyang, walaupun kagak modal. Jadi kalau perut perih, kudu. Kalau pengen dapat hidayah, kudu. Bukan ditungguin. Kalau yang ditungguin mah tukang siomay itu hidayahnya, boleh tungguin. Bukan, harus dicari. Kayak orang kena corona katanya reaktif, bahasa sekarang. Dulu positif, ganti bahasa. Sekarang bahasanya reaktif. Itu bahasa lainnya positif. Akhirnya diobatin, dibawa ke Wisma Atlet. Yang sembuh ada nggak? Banyak nggak? Diobatin nggak? Itu yang itu tuh diobatin nggak? Diobatin nggak? Di rumah sakitnya diobatin nggak? Enggak. Ibu sembuh tuh. Ibu punya tetangga sakit, pilek, diobatin sembuh. Jadi kalau sembuh tuh diobatin nggak? Itu yang di rumah sakit corona sembuh tuh diobatin nggak? Diobatin. Ada obatnya nggak? Iya baik. Jadi yang kena corona tuh ada yang sembuh nggak? Ada yang sembuh nggak? Banyak nggak? Diobatin nggak? Diobatin. Ada obatnya nggak? Ya bagaimana? Jadi kagak diobatin. Nah ini saya mau benerin otaknya ini biar jangan miring, normal. Saya dandanin lagi.
Mau sakit kok diobatin. Diobatin nggak? Diobati. Ada obatnya? Iya ada. Tinggal dibilang aja tuh obatnya. Tinggal dibilangin sama masyarakat yang nanti begini ini beli obat ini kayak saya nih, biar jangan dibikin pusing. Itu mau dikeluarinnya nanti kapan? Tuh, udah tahu. Biar susah dulu. Ngapain? Yang kayak begitu mau aja digiring otaknya. Saya mau tanya, yang sembuh ada nggak? Banyak nggak? Diobatin nggak? Ada obatnya? Iya ada. Dikeluarinnya kapan? Biar apa lama-lama? Kenapa? Iya diobatin. Yang waktu dia ngobatin si ini jadi sembuh. Lah dibilang aja sama orang ini obatnya kan sembuh yang ono. Dia kan tahu kesehatan. Gitu. Dikeluarinnya kapan? Berarti ada nggak? Ah, belum ada. Kalau disembunyikan ada nggak? Iya, biar kita dandanin memahami irodan, biar benar. Irodan. Udah, ini aja irodan yang dipikirin. Kalau otak kita pikirannya corona mulu, nggak masuk irodan. Jadi kalau orang sakit kalau diobati berarti ada obatnya. Jadi ada obatnya nggak? Dibikin lama-lama keluar. Karena jadi Allah tuh menetapkan surga neraka udah ditetepin. Setiap orang tuh semuanya ada ketetapannya, cuman kita makhluk tidak tahu. Ketetapan Allah tuh tidak tahu. Karena itu wajib kita ikhtiar. Dan usaha ibu ngewarung, buka warung. Sore tutup warung, buka laci, hitung duitnya. Oh, rugi, berarti ketetapannya hari ini rugi. Dari umur 4 bulan udah. Jadi sabar, mungkin besok untung. Begitu. Jadi jangan apatis. Biasa aja dalam hidup. Kita besok buka warung lagi. Dibuka, hitung lacinya, untung. Oh, ketetapan dari sana dari umur 4 bulan. Oh, berarti saya suruh syukur. Itulah baca ratib. Kenapa orang yang baca ratib di kuburnya nggak bakalan disiksa? Karena bismillah, walhamdulillah, wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Bismillah kita buka dagang, alhamdulillah kita tutup warung, wal khairu untung, wasyarru rugi bimasyiatillah iradat Allah. Ketetapan. Iya. Bismillah kita keluar, alhamdulillah kita pulang.
wal khairu kita selamat, wasyarru kita tidak sehat. Udah ada ketetapan dari Allah, kewajiban kita ikhtiar. Itulah kalau dalam Indonesia punya kerangka namanya Bhinneka Tunggal Ika, macem-macem tapi satu. Jadi kita APD-nya beda-beda. APD kita orang majelis ratib hada, alat pelindung diri. Kata Nabi, kalau ada wabah menular, baca aja Bismillahirrahmanirrahim ayat 3 kali. Wis kagak bakalan tertular. Kata Nabi. Nabi bohong nggak? Ngapain kita nggak percaya sama Nabi? Repot. Tadinya dibilang katanya masker itu buat yang sakit saja. Sekarang mah yang sehat juga. Jadi kagak ada antara sehat sama sakit. Jadi sama-sama sakit. Akhirnya alhamdulillah dilarang pakai masker Ya Allah, gede banget kubah Umaria. Sepengimanan aja udah gede, apalagi sekubah. Jadi saudara, jangan bingung. Ini mau saya mau biar ngarapin otak kemarin aja, biar bersih. Iya, new normal. Irodat Allah. Kalau udah paham irodat, serahkan segalanya sama Allah. La haula